Halo anak-anak Ibu. Oke, apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lanjutan materi kita pada hari ini, silakan kalian isi absensi dulu ya, yang sudah saya share di GCR kalian. Kalian tinggal klik berdasarkan status kehadiran ya. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang materi lanjutan kita ya pada hari ini. Oke, untuk itu izinkan saya share screen. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang karakteristik dari kewirausahaan, di mana kita sudah belajar tentang pengertian kewirausahaan, bedanya dengan wirausaha dan kewirausahaan, lalu ada dimensi kewirausahaan, faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha, dan ciri-ciri ataupun karakteristik seorang wirausahaan. Itu kita kemarin sudah belajar pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi lanjutan itu kita belajar tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi lokal non-benda ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari judulnya, kata kuncinya ada perencanaan usaha kerajinan dan inspirasi budaya lokal non-benda. Oke, nah adapun kompetensi dasar dari materi ini, kalian bisa lihat di slide yang saya tampilkan ya. Kompetensi dasar 3.2 itu memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, dan untuk KD 4.2 itu menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Oke, nah sedikit ilustrasi ya. Kita tahu bahwa budaya tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia beraneka ragam dalam bentuk benda maupun non-benda. Nah, dengan banyaknya budaya yang dimiliki oleh bangsa ini, diharapkan mampu memberikan inspirasi untuk merencanakan usaha kerajinan non-benda. Nah, nanti diharapkan kalian mampu memberi inspirasi melalui kemampuan yang kalian miliki untuk mengembangkan budaya lokal di mana kita tinggal. Nah, karena kita berada di Riau, maka nanti kita akan mengembangkan budaya Riau. Nah, diharapkan dari inspirasi yang akan muncul dalam benak kalian nanti, itu dapat menambah variasi keanekaragaman budaya yang dimiliki budaya lokal ya di tempat kita tinggal. Nah, ikut ini mari kita simak penjelasan saya ya. Nah, pada materi ini ya akan terbagi dalam 3 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama kalian bisa lihat kita akan membahas ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi lokal non-benda serta analisa peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Oke, untuk yang pertama ya, tujuan pembelajaran dari pertemuan yang pertama, kalian bisa lihat ya, setelah kegiatan pembelajaran ini saya berharap kalian dapat memahami ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya non-benda ya, dan menganalisa peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, untuk memahami ide dan peluang usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda, kita tahu bahwa Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik ataupun suku bangsa. Nah, terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus Badan Pusat Statistika pada tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Artinya, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Berikut akan saya jelaskan ya, contoh kebudayaan non-benda. Kalian bisa lihat pada slide itu ada gambar pertunjukan wayang. Nah, itu merupakan salah satu kebudayaan lokal non-benda. Nah, apa sih itu kebudayaan non-benda ataupun tak benda ya? Kebudayaan non-benda adalah kebudayaan yang mengacu pada hasil karya bersifat abstrak, bukan berupa benda. Nah, di antaranya banyak yang diturunkan antar generasi. Misalnya ada tari-tarian tradisional, seni pertunjukan dan panggung, ya, ondel-ondel ataupun wayang.
Lalu ada lagu daerah, musik angklung, pantun, puisi, bahasa, ya, ataupun isyarat kentongan kalian bahaya. Lalu ada cerita rakyat, dongeng, mitos, ataupun simbol, ataupun lambang tertentu. Bisa juga upacara adat atau ritual, festival daerah dan tradisi. Atau bahkan teknik ataupun kecakapan keahlian khusus. Ya. Nah, budaya tradisional milik bangsa Indonesia yang beragam tadi mampu memberikan inspirasi, ide, dan peluang usaha bagi kerajinan lokal yang dimiliki masing-masing tiap daerah. Nah, mari kita simak pengertian ide dan peluang usaha kerajinan tradisional non-benda. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ide diartikan sebagai rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya, sama dengan gagasan atau cita-cita. Selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada dalam pikiran. Nah, ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan, itulah yang disebut dengan karya cipta. Untuk mengubah ide menjadi karya cipta, dilakukan serangkaian proses berpikir yang logis. Dan seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus-menerus sehingga antara ide awal yang muncul dalam pikiran dan karya cipta, satu sama lain itu saling berkesesuaian sebagai kenyataan. Nah, berdasarkan kompetensi dasar pada pembelajaran pertama ini, yaitu kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, maka kita tahu lebih dulu pengertiannya ya. Kerajinan tangan dengan budaya lokal non-benda adalah suatu kerajinan benda yang inspirasinya atau ide pembuatannya berasal atau berkaitan dengan kebudayaan lokal ataupun tradisional dalam negeri yang bukan benda. Maka dapat didefinisikan kerajinan non-benda adalah kerajinan yang hasil karyanya bukan berupa benda. Misalnya tari, puisi, lagu, nyanyian, lambang ataupun simbol. Nah, ide kerajinan budaya, inspirasi budaya lokal dapat dikembangkan melalui belajar, mengenal, dan mencintai lebih dahulu budaya tradisional di mana kita tinggal. Kemudian kita mampu mengembangkannya. Nah, kerajinan seperti itu juga membantu masyarakat untuk lebih mencintai, mengenal kembali lebih dalam seni budaya tradisional, ya. Bukan hanya hobi yang menyukai seni modern saja yang belum tentu positif pengaruhnya. Oke, berikut contoh ide pengembangan budaya tradisional non-benda. Ya, ada mebel etnis suku Asmat misalnya ya, lalu ada seni ukir dengan aksara kuno, ada lukisan yang menggabungkan simbol-simbol kerajaan Jawa serta kaos dengan gambar-gambar cerita. Lalu ada batik modern agar lebih suka anak muda, dan ada topeng ataupun terompa kayu dengan hiasan etnik. Kerajinan tangan budaya lokal non-benda dewasa ini cukup ngetren dan sangat digemari masyarakat, mengingat tampilannya yang terkesan unik dan memikat. Nah, meski pembuatannya dibuat dengan cara-cara modern, namun telah dikombinasikan dengan sentuhan-sentuhan kuno ataupun lawas, akhirnya dapat memberikan rasa tertarik ataupun minat tersendiri. Namun sebelum menganalisa peluang usaha harus lebih dahulu mengetahui kapan ide atau gagasan pembuatan kerajinan tersebut dimulai. Nah, tahapan dalam menentukan ide usaha diantaranya itu ketahui kemampuan yang Anda miliki, lalu carilah sesuatu yang tren, berikan nilai tambah pada produk yang tersedia, kemudian membuat riset dan penelitian di pasar. Dan bisa yang berikutnya adalah menciptakan jenis produk ataupun jasa baru. Oke. Nah, setelah memahami ide, usaha berikutnya adalah memahami arti peluang usaha. Nah, keduanya adalah kata yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.
serta memiliki makna. Nah, peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya dan sumber daya yang dimiliki. Nah, secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, banyak peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Berikut ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. 1. Memiliki nilai usaha. Kemudian ada usaha. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata, ya. Lalu usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya, serta bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Nah, sedangkan peluang usaha yang memiliki nilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ya. Pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki keunggulan pesaing, ya. Sifatnya tidak sementara dan ada nilai uang, serta memenuhi aspek kreativitas dan inovatif. Ya. Berikutnya adalah menganalisa peluang usaha kerajinan budaya non-benda. Nah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa kerajinan budaya lokal non-benda dapat dikembangkan melalui inspirasi budaya tradisional yang dimiliki. Nah, dalam menghasilkan kerajinan seperti itu, pengrajin membutuhkan presentasi yang lebih seperti gagasan unik, imajinasi tinggi misalnya, estetika dan seni, ya, serta kemampuan untuk terciptanya hasil karya kerajinan tangan, ya, budaya lokal benda yang bernilai sehingga dengan mudah diterima dan menarik daya masyarakat. Untuk menganalisa usaha kerajinan, ya, menggunakan pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT. Nah, berikut adalah penjelasannya. Analisis SWOT merupakan analisis yang untuk mengetahui faktor internal dan eksternal, ya, sebuah perusahaan. Analisis SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Nah, analisis SWOT itu digunakan untuk mengetahui yang pertama itu strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, serta memiliki tenaga kerja dan sumber daya manusia yang kompeten dan lokal. Nah, berikutnya adalah weakness, yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha, contohnya karyawan yang kurang dalam pengalaman. Berikutnya adalah opportunity, itu adalah peluang atau kesempatan untuk berkembangnya usaha. Dan yang terakhir adalah threat, ancaman atau gangguan atau hambatan, misalnya adalah pesaing kalian. Nah, setelah kalian melakukan analisa peluang usaha, maka kalian akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari usaha kerajinan yang dibuat. Berikutnya, ya, untuk lebih memahami materi ini, mari kita silakan untuk menyelesaikan tugas mandiri yang akan saya berikan di pemantapan materi. Ya, adapun tugas mandirinya, ya, itu kalian saya minta nanti untuk membuat sketsa, ya. Jadi untuk sebelum mengerjakan tugas, saya harap kalian baca tahapan dalam membuat produk pada slide berikut, ya. Yang pertama, setelah kalian mempelajari uraian materi yang saya sampaikan tadi, silakan kalian membuat sketsa produk kalian. Lalu buatlah ide atau usaha yang di dalamnya terdapat unsur budaya lokal yang terdapat di wilayah kalian. Kemudian gambarlah sketsa di kertas folio, lalu silakan diaplikasikan pada ide kerajinan yang kalian buat. Nah, kemudian kalian harus membuat sketsa kemasannya. Jangan lupa ya, setelah produk buat sketsa kemasan. Ya, kemasan untuk kerajinan. Di sini kalian bisa lihat contoh yang sudah saya berikan. Ini misalnya membuat selendang dari ide burung enggang. Nah, simbol burung enggang ini ada memiliki makna kepercayaan pada suatu tradisi. Nah, itu dijadikan inspirasi sehingga dibuatlah
selendang dengan motif burung egrang. Nah, kalian bisa lihat contoh kemasannya seperti kotak ini. Nah, jangan lupa sketsa produk dan kemasan diberikan keterangan untuk nama bahan-bahannya. Oke, itu saja materi pada hari ini. Semoga kalian bisa paham. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Oke.